protozoa usus itu yang nanti akan kita praktikumkan ya. Protozoa usus itu ada protozoa itu ada yang di usus, ada darah, ada jaringan, dan ada arterial. Kalau di usus contohnya Entamoeba histolytica sampai Balantidium coli, nanti kita ada tambahannya lagi ya. Yang darah itu Plasmodium, jaringan Toxoplasma gondii, dan arterial itu Trichomonas vaginalis ya. Nah, ini dia protozoa usus yang patogen yang nanti akan kita cerita itu adalah Entamoeba histolytica, Balantidium coli, Giardia lamblia, Isospora species, Cyclospora species, dan Cryptosporidium species ya. Ada juga yang patogen ya, Entamoeba coli, tapi nanti tidak kita bahas, hanya Entamoeba coli ya. Endolimax nana, nanti di kuliah nanti kita tambahkan. Kemudian Entamoeba hartmanni, Iodamoeba butzlii, ada juga nanti Endolimax gingivalis yang jadi patogen di mulut yang gusi ya. Kemudian ini kok 2 kali. Kita mulai dengan Entamoeba histolytica ya. Taksonominya seperti ini ya. Bisa baca sendiri ya. Ini sebagian daripada gambar dia. Morfologinya itu dia tropozoidnya ukurnya 10 sampai 60 mikrometer ya. Kemudian sitoplasmanya bergranul dan kadang ada eritrosit. Ini tadi ada granul, ada eritrosit ya. Kemudian ada satu buah inti Entamoeba, kariosom padat di tengah inti, kromatin tersebar di pinggir ya, bergerak dengan pseudopodia. Dia adalah protozoa usus dari Rhizopoda, sehingga dia punya pseudopodia ya, amoeba ya. Kemudian kistanya bulat padat ukuran 10 sampai 20 mikrometer dan seterusnya ya. Kista yang belum matang, glikogennya bentuk cerutu. Chromatoidal bodies namanya. Nah, lenyap setelah matang. Daur hidupnya seperti ini. Sini kita lihat ya. Dalam bentuk kiste itu masuk ke dalam mulut melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi ya. Dia hidup di dalam kolon ya. Kemudian tetapi pada ininya dia akan bisa menginfeksi di kolon, menimbulkan abses di sini, kemudian bisa ke hepar, bisa ke paru, dan bisa ke otak ya. Lantas dari kolon dia akan keluar melalui tinja dalam bentuk tropozoid dan kista ya. Nah, ini kista ini merupakan stadium infektif ya daripada Entamoeba histolytica. Sekaligus sebagai untuk menegakkan diagnosis. Tropozoid itu dia hanya sebagai apa? Tropozoid itu adalah stadium infeksi. Juga merupakan penanda untuk menegakkan diagnosis ya kalau kita temukan di dalam tinja. Penyakit yang dia sebabkan ini sudah Bu Nur sebut tadi, amoebiasis dysentery, amoebiasis hepar atau abses hepar, amoebiasis paru, abses paru, amoebiasis otak, abses otak ya. Kita lanjut dengan Balantidium coli. Balantidium coli ini mewakili golongan Ciliata daripada protozoa usus. Ini bentuk tropozoidnya, ini bentuk kistenya ya. Nah, morfologinya tadi sudah. Bentuk tropozoid seperti ini. Jadi ada silianya. Nanti di apa sendiri ya. Bentuknya kalau kista bentuknya lonjong.
Ini tadi untuk kista, ini tropozoid ya. Nah, yang nampak silianya nampak jelas itu di tropozoid ya. Oke, daur hidupnya seperti ini ya. Nah, bentuk infektifnya adalah bentuk kista, sekaligus sebagai penanda untuk menegakkan diagnostik ya, untuk diagnosis. Dia menyebabkan penyakit balantidiasis. Habitatnya itu di usus besar atau kolon daripada manusia dan babi. Jadi dia punya auspes definitif lain selain manusia. Kemudian Giardia lamblia, ini bentuk morfologinya seperti ini ya. Yang ini tadi tropozoid, ya. Ini kista ya. Kemudian ini morfologinya. Ini bagaimana dia menginvasi. Dia habitatnya di usus halus, di daur hidupnya ya. Jadi bentuk infektif sekaligus penanda diagnosis adalah kiste. Tropozoid adalah bentuk menandakan diagnosis, tapi tidak sebagai bentuk infektif karena yang masuk ke mulut itu adalah melalui makanan yang terkontaminasi itu adalah kiste ya. Kemudian dia menyebabkan giardiasis penyakitnya. Dia distribusinya kosmopolitan ya, ada di seluruh dunia ya. Habitatnya duodenum. Nah, pokoknya intestinum teno ya, usus halus. Kemudian hospes definitifnya itu manusia. Dia selain hospes definitif dia ada pada hewan, sebab pada hewan bukan sebagai hospes definitif ya. Kemudian stadium infektifnya itu kista, ini dia. Dia menular melalui makanan dan air, bisa melalui kaki daripada lalat. Ya. Dia jalur fekal oral, dia bisa heteroinfection dan autoinfection. Kemudian kita masuk siklospora. Ini bentuknya ya. Yang terkenal itu siklospora cayetanensis ya. Bentuk infektifnya itu adalah ookista ya. Ini warna kemerahan, ukuran seperti ini, spesimen ditemukan di tinja basah ya. Daur hidupnya seperti ini ya. Jadi oosis yang sporuletid mengkontaminasi makanan dimakan masuk ke dalam usus ya. Kemudian dari sini akan keluar melalui tinja sebagai oosis unsporulated ya. Kalau dalam tinja ditemukan oosis unsporulated, itu adalah penanda diagnosis bahwa orang itu, untuk menegakkan diagnosis bahwa orang itu menderita siklosporiasis ya. Nah, ini jalurnya, dia bisa aseksual, perkembangan aseksual, bisa seksual ya. Di ujung-ujungnya akan jadi oosis yang akan menularkan kepada, yang akan mengkontaminan makanan atau minuman. Ini dia. Kemudian setelah sporozoid ini menyerang sel epitel, dia berubah jadi merogoni, satu bentuk reproduksi aseksual yang menghasilkan banyak anak merozoid. Merozoid menginfeksi sel inang baru, putaran merogoni lagi ya, atau melakukan jalur seksual melalui gametogoni. Merozoid putri menjadi makrogamon jantan yang membentuk banyak mikrogamet dan makrogamon betrina ya. Pembuahan terjadi melalui fusi mikrogamet jantan dengan
makrogamon betina, zigot matang menjadi ookista. Jadi dia tadi ada jalur seksual dan aseksual. Penyakitnya dia menyebabkan apa? Gastroenteritis ya, kemudian sindrom mirip flu dengan mialgia dan artralgia, dapat mendahului timbulnya diare. Jadi demam dulu, kemudian baru diare. Ini orang yang tinggal atau bepergian di daerah tropis atau subtropis yang sedang berkembang, di negara yang sedang berkembang, berisiko tinggi ketularan Cryptosporidium, Cyclosporidium cayetanensis ini ya. Jadi dia endemis di daerah tropis dan subtropis. Ini taksonominya. Nanti ini bisa dibedakan antara Cryptosporidium, Cyclospora dan Isospora belli itu beda di ukurannya, istilahnya. Kemudian kita masuk Cryptosporidium ya. Tadi Cyclospora ya. Ini kerajaannya. Ini spesiesnya banyak banget ya. Cryptosporidium. Ini daur hidupnya ya. Ini morfologi dan daur hidup ya. Dia juga punya jalur seksual dan aseksual. Ini jalur seksual ya. Juga ada yang auto infection, ada yang hetero infection. Ini adalah jalur seksual ya. Hasilnya zigot nanti akan membentuk ujungnya akan jadi sporokiste. Sporokiste itu adalah bentuk infektif ya. Kemudian diagnosis melalui pemeriksaan feses ya. Kemudian kita masuk isospora. Waktunya pendek banget ya. 2 menit lagi. Isospora nih kerajaannya. Nama penyakitnya isosporiasis. Kalau Cryptosporidium itu namanya Cryptosporiasis ya. Isosporiasis ini termasuk koksidia ya. Contohnya Isospora belli ya. Inang definitifnya, hospes definitifnya ada banyak. Manusia, mamalia, burung, amfibi ya. Yang lain tidak seperti itu ya. Protozoosus yang lain. Distribusinya itu kosmopolitan seluruh dunia, terutama daerah tropis dan subtropis. Penyebab diare merupakan penyebab diare pada manusia. Juga berkaitan dengan status imunitas penderita. Seperti misalnya orang imunokompromis. Orang yang mengalami penurunan daya tahan tubuh. Morfologi itu oocysta ya, seperti ini. Kemudian ada sporozoid, merozoid, makrogamet, mikrogamet ya. Pada manusia yang imunokompeten itu bisa berjalan, penyakit ini bisa berjalan asimptomatik atau gejala berat. Imunokompromis pada orang yang mengalami daya tahan turun seperti orang penderita AIDS, HIV/AIDS ya. Dia atau orang yang sedang mengalami kemoterapi itu bisa terjadi diare berat dan infeksi ekstraintestinal. Penularan itu melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi ookista atau sporokista yang matang. Kemudian ookista ini mampu bertahan hidup berbulan-bulan di lingkungan yang sejuk dan lembab. Diagnosisnya dengan menemukan ookista dalam tinja. Daur hidupnya seperti ini ya. Bentuk sporozoid, nanti menginfeksi sel epitel usus. Dia akan berubah jadi merozoid, ini jalur aseksual. Oosis yang matur akan berubah jadi sporozoid. Ya. Nah, dari merozoid akan berubah jadi mikrogamet, ini jalur seksual ya. Terjadi fertilisasi, akan ada oosis ditemukan di dalam feses, ini jalur
seksual. Nah, kalau jalur aseksual itu bisa langsung lagi ya, langsung balik ke sini ya. Oke. Ini dia isosporiasis jalur hidupnya. Jadi bentuk infektifnya adalah oosis atau sporokiste. Oosis dengan sporozoid ini di dalamnya adalah sporozoid ya. Ini masuk ke dalam mulut, menginfeksi usus halus. Nanti keluar feses dalam oosis dalam tinja. Itu adanya oosis dalam tinja itu bisa menegakkan diagnosis bahwa pasien ini menderita isosporiasis ya. Nanti oosis akan berubah jadi imatur oosis dengan sporoblast di dalamnya ya. Ini sporoblast. Kemudian oosis imatur dengan sporosis di dalamnya. Kemudian oosis matur dengan sporozoid. Habitatnya itu di usus halus, small intestine atau bahasa Inggrisnya small intestine, bahasa Latinnya intestinum tenue ya. Seperti ini. Ini oosis daripada isospora ya. Jadi berubah-ubah bentuknya. Oke. Itu protozoa usus. Ini ada lihat enggak? Bonurser. Ini BPP kalian sudah ada ya. Sudah baca-baca. Ini ada daur hidup di sini di BPP ya. Ini Cryptosporidium. Ini Balantidium coli, Entamoeba histolytica ya. Oke. Kemudian kita masuk ke pemeriksaan feses ya. Sebentar. Terlalu banyak. Sudah nampak, Dek? Waktunya yang ini ya. Pemeriksaan tinja pengertiannya pemeriksaan feses merupakan cara yang dilakukan untuk mengambil feses sebagai bahan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan lengkap dan pemeriksaan kultur. Jenis makanan serta gerak peristaltik mempengaruhi bentuk, jumlah, maupun konsistensi daripada fesesnya. Indikasi pemeriksaan feses itu diare dan konstipasi, icterus, gangguan pencernaan, lendir, dan gangguan gastrointestinal ya. Kemudian protozoa usus dalam tinja itu bisa berubah bentuk vegetatif, itu kita periksa pada tinja segar menderita diare. Bentuk kiste pada tinja yang tidak segar atau sudah lama. Kemudian syarat pengambilannya, tempat harus bersih, kedap, pasien dilarang menelan barium, dan sebagainya, juga minyak ya. Diambil dari bagian yang paling mungkin memberi kelainan, paling baik dari defekasi spontan atau rektal tuse ya.
Kemudian teknik pemeriksaannya ada dengan teknik garam paal, memakai garam paal, ada pakai larutan eosin, ada dengan larutan yodium atau lugol ya. Ini cara kerjanya ya. Nanti bisa dibaca di BPP ada ya, di buku petunjuk praktikum. Oke. Nah, nanti kita harus bedakan unsur-unsur protozoa usus dengan blastocystis hominis, makropak, hemolisis inti, dan seterusnya ya. Oke. Nanti pada pretest ada kita berikan 3 soal untuk pemeriksaan feses ya. Oke, demikian.